لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على Muhammad. Syukur alhamdulillah di pagi ini Bapak Ibu kita semua masih mendapatkan kenikmatan yang berupa panjang umur dan sehat. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dan khilaf kita dimaafkan. Amin ya rabbal alamin. Salam salam mudah-mudahan tetap terlibat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pagi ini kita sudah masuk pagi yang ke-23. Gimana? Masya Allah. Berarti Idul Fitri tinggal berapa hari Bapak Ibu? Ya, mikirnya sudah Idul Fitri. Mumpung masih ada waktu 7 hari, mari kita sedikit mengupas berdialog tentang namanya fikih iktikaf. Karena sudah 2 hari yang lalu, tapi karena saya ngisi hari Ahad, jadi bisa disampaikan di pagi ini sepintas tentang fikih iktikaf. Iktikaf itu maknanya adalah konsentrasi. Akofa yakufu wakfan, diikutkan wajan, diberi alif sebelumnya, dan setelah fa fiilnya diberi ta, sehingga menjadi i'takafa ya'takifu i'tikafan. Menjadi i'tikaf. I'tikaf itu kata kerja yang dibendahkan. Kata kerja yang dibendahkan kalau dalam bahasa Arab namanya masdar. Gitu. Kalau di Jerman gitu kan, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kata kerja yang dibendahkan. Penglihatan. Kalau kata kerjanya apa? Melihat. Kedudukan. Kata kerjanya duduk. Nah, itu. Jadi kalau duduk namanya jalasa. Kalau kedudukan namanya julus. Nah, itu kan. Atau jalsa gitu. Gitu. Jadi kalau akofa yakufu itu artinya fokus. I'takafa ya'takifu i'tikafan, artinya fokus. Fokus itu apa Bapak Ibu? Fokus itu ya concern, gitu kan, penuh dengan satu pekerjaan yang benar-benar harus mengena, karena sedang diseriusi, sedang dikejar. Nah, oleh karena itu dalam bahasa Al-Quran itu banyak tentang akofa itu. Bahum wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, kamu jangan kumpuli istri-istri kamu itu ketika kamu sedang dalam kondisi fokus. Nah, ya. Wa antum akifuna. Akifunya itu asal kata dari akofa. Sedang kamu dalam fokus. Iktikaf itu fil masajid, di masjid-masjid itu. Jadi kalau ada orang namanya iktikaf, itu berarti sedang apa? Kok orang asing Jawa? Ngantuk loh, kaget. Jadi kalau
ada orang yang sedang itikaf itu sesungguhnya dia sedang apa? Fokus. Ingat ya, itikaf itu fokus. Semua masalah itu dihilangkan. Dia hanya fokus satu. Apa fokusnya? Ibadah Allah. Menyambungkan diri sepenuhnya dengan siapa? Dengan Allah. Nah, karena Qurannya begitu. Walatu. Quran itu langsung ditodong satunya. Yang paling kamu cintai, sekalipun istri kamu. Tetapi ketika kamu dalam kondisi iktikaf, nah itu, ya, maka jangan sekali-kali kamu kumpuli dulu. Kalau kamu sedang apa? Iktikaf. Tapi diterangkan oleh Allah di mana iktikaf itu? Fil masajid, di masjid-masjid. Kalau kamu masih iktikaf di rumah, kamu masih ada konsentrasi mendengar sesuatu. Artinya apa? Allah itu sangat bijaksana. Kamu boleh iktikaf di rumah, kan itu kan? Tapi menurut saya kata Allah, pasti kamu terganggu ketika di mana? Di rumah. Nah, ketika kamu mendatangi tempatku yang suci itu, masjid itu, insya Allah kamu akan mengenal tentang tujuan iktikaf itu sesuai dengan namanya iktikaf. Sehingga Allah itu menjelaskan arti iktikaf dan kondisi dia tinggal di mana iktikaf itu. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kamu jangan kumpuli istri-istri kamu itu wa antum. Nah, itu yang menunjukkan ya. Wa itu wa antof, antum itu domir. Kalau wa berkumpul dengan domir itu berarti artinya wawunya itu wawu hak. Wa antum dan kamu dalam keadaan, nah itu akifuna apa? Iktikaf fil masajid, di masjid-masjid kamu. Nah, itu berarti apa? Merujuk kepada kalimat ini bahwa iktikaf itu artinya orang yang sedang serius, ya, mencari jati dirinya. Untuk apa? Menyatukan dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Dan itu dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu namanya di 10 hari terakhir. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa, ya, itikaf itu kan ada dua kan? Ada itikaf muakkadah, ada itikaf nafilah. Itikaf muakkadah itu adalah itikaf yang biasa Rasulullah lakukan 10 hari akhir di bulan apa? Ramadan, ya. Dia selalu ada di masjid 10 hari Ramadan itu, di akhir 10 akhir Ramadan itu, ya. Sehingga ada aturan-aturannya. Bisa itikafnya batal ketika dia keluar dari arena masjid, ketika tidak ada apa-apa kemudian keluar. Nah, itu kan. Kalau ada sesuatu yang mementingkan, yang sangat penting, nggak masalah. Nah, itu kalau sudah niat namanya itikaf. Itu namanya itikaf sunnah muakkadah yang dipentingkan Nabi kita Muhammad SAW ketika di bulan suci Ramadan, tanggalnya adalah 10 akhir. Sehingga tidak heran di mana-mana ada di masjid-masjid itu kan ada yang bawa apa dari jauh-jauh kemudian di masjid itu untuk apa? Untuk itikaf. Dalam rangka apa? Ingin konsentrasi penuh dalam hidup 10 hari itu untuk urusan-urusan apa? Ukhrawi. Nah,
dunianya di belakang dulu. Nah, itu. Dunianya itu sudah 11 bulan yang lalu. Nah, itu. Ngurusi dunia wis capek. Aku saat ini tak ngurusi awakku dewe, tak menyatukan aku dengan siapa? Dengan Allah. Nah, itu bisa terjadi kalau dilakukan di masjid. Kalau di rumah masih ada saja gangguan-gangguan. Makanya Allah mengatakan fil masjid, di masjid. Itu hanya sunnah ya Bapak Ibu ya. Bukan kalau jenengan mulai nanti itu kemudian aku orang Bali. Apa orang Bali apa ya Pak? Iki lho BBE orang sing kayak makan. Pak Ibu ngono kuwi. Aku disuruh Ustaz itikaf. Aku dikirim bae nggo bukoe di masjid. Nah, kalau masih ada seperti itu, insya Allah dia tidak bisa konsen, tidak bisa konsentrasi. Harus ada niatan dari awal, konfirmasi dengan orang, dengan keluarga di rumah, apa niat mau itikaf, sehingga meninggalkan semua urusan-urusan yang bersifat duniawi. Karena apa? Dia sedang fokus sesuai dengan apa? Namanya itu itikaf, itu tidak fokus. Kalau tidak fokus berarti apa? Itu itikaf. Nah, zaman Rasulullah itu fokus apa? Mencari Lailatul Qadar. Lebih-lebih di malam hari. Itu namanya kalimat itikaf. Sehingga ada yang mengatakan sunnah kalau Hanafi itu adalah fardu kifayah. Hanafi, Imam Hanafi itu fardu kifayah itu apa? Kok sak desa kita ini, dusun ini orang sing itikaf dosa kabeh. Tapi kalau ada 1, 2 wis ana sing mewakili ora sida dosa. Nah, misalnya apa orang jamaah kita yang itikaf? Di sini atau di mana gitu nggak tahu. Keluar kembali, semat kecangkringan sana gitu. Ini dia Pak, kalau ibu kok keluar, aku mau kecangkringan 10 dino. Mau ngapain? Mau itikaf. Nah, nggak masalah. Tapi seharusnya dikonfirmasikan dengan keluarga dulu. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Berarti sak desa kuwi sudah ditanggung dia. Ya, artinya apa? Sudah gugur. Nah, karena sudah menurut siapa? Hanafi. Gitu. Ya. Ada yang mengatakan itikaf itu bisa wajib ketika orang itu nadar. Namanya itikaf nadar. Seperti Umar itu, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah nadar pada masih masa-masa jahiliyah itu. Nadar mau itikaf semalam di Masjidil Haram. Tapi belum terlaksana. Kemudian tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya pernah punya niat itikaf semalam suntuk sholat di Masjidil Haram, tapi belum pernah saya laksanakan. Nah, Rasulullah mendengar karena dia sedang apa? Tadi niat untuk itikaf dalam arti nadar itu kan, nadar itu, maka Rasul mengatakan lakukan itu karena itu wajib. Kamu sendiri yang berjanji dengan siapa? Dengan Allah. Itu berarti nadar. Berarti ucapanmu ingin sholat semalam di Masjidil Haram atas dasar nadarmu, berarti kamu harus nyauri ucapanmu itu karena itu berupa nadar. Akhirnya apa? Umar mundur patuh dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
sunnahnya itu 10 hari, ya. Kemudian apa? Kemudian kalau kita tidak bisa, maka jangan ditinggalkan semuanya. Artinya begini, kalau nggak bisa sehari semalam di masjid, tidak bisa 10 hari di masjid, ingat ya, ini usul fikihnya, jangan ditinggalkan semuanya. La yudrikullu, la tatrukulu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kan kita 10 hari nggak bisa barangkali kan itu kan? Kita 10 hari di masjid tok itu nggak bisa. Maka minimal kita memakai itikaf konvensional. Apa itu?